잠 깨워줄게. Pria yang wajahnya mirip Lee Kwang-soo ini sedang berkencan dengan Yorong. Meski Yorong tidak terlalu cantik, tapi dia yang justru mendekati lebih dulu. Lumayanlah. 일로 와봐. 오늘 같이 있고 싶어. Kwang-soo yang menerima perhatian ini hampir tidak bisa menahan kegirangan. Tipe wanita seperti ini mudah ditaklukkan. Setelah makan dan minum bersama, mereka pergi ke sebuah penginapan bergaya tradisional. Usai berolahraga, Yorong menerima telepon. Temannya bilang, ayahnya pingsan, dan menyuruhnya segera datang. Kwang-soo yang sudah mabuk tidak bisa menyetir, sementara tempat itu terpencil dan susah dapat taksi. Karena tengah malam dan tidak ada polisi lalu lintas, dia terpaksa menyetir sendiri. Kwang-soo lelah dan mengantuk. Meski ingin mengomel, dia juga tidak enak hati. Yorong merasa tidak enak juga. Sebagai bentuk terima kasih, dia pun mencoba membantu menyegarkan Kwang-soo di dalam mobil. Tapi ini malah jadi malapetaka. Mabuk saat mengemudi ditambah tindakan mesum di mobil, masa depan Kwang-soo hancur seketika. Yorong panik dan hendak menelepon polisi. Tapi Kwang-soo yang marah langsung menghentikannya dan menyalahkannya. Kalau bukan karena kamu suruh aku minum, kalau bukan karena kamu goda aku di mobil, semua ini nggak bakal terjadi. Mereka akhirnya tenang. Kwang-soo memasukkan mayat ke bagasi dan berniat menguburnya. Saat semuanya tampak berjalan lancar, tiba-tiba di bawah jembatan terlihat seorang pria dengan ekspresi gugup mengayuh sepeda. Sepertinya dia melihat saat mereka memindahkan mayat. Kwang-soo langsung mengejarnya. Karena panik, dia menjatuhkan pria itu ke tanah. Karena pria itu tak kunjung sadar, Kwang-soo memasukkannya juga ke dalam bagasi. Sekarang hanya ada satu pilihan. Jangan tinggalkan saksi mata. Dia berniat mengubur keduanya sekaligus. Tapi saat mobil sedang dalam perjalanan ke pegunungan, pria tadi tiba-tiba sadar. Dengan panik, dia menyalakan ponsel dan melihat ada mayat di sebelahnya, lalu berteriak minta tolong. Dia memohon pada Kwang-soo untuk membebaskannya dan bersumpah tak akan mengatakan apapun. Kwang-soo, yang sebenarnya tak punya nyali untuk membunuh, memutuskan untuk bernegosiasi. Dia minta nomor rekening si pria, lalu transfer 10 juta won ke sana. Dengan begitu, pria itu jadi komplotannya. Asal diam, dia dapat uang dan tetap hidup. Semua senang. Setelah itu, mereka mengubur mayat di tempat tersembunyi. Tapi setelah itu, pria itu merasa 10 juta terlalu sedikit dan minta tambahan. Mengejutkannya, Kwang-soo malah transfer 20 juta. Mulai saat ini, kejadian itu harus dikubur dalam-dalam. Pria itu pun setuju. Tapi si pria rakus ini belum pernah lihat uang segitu, jadi dia minta lagi 30 juta. Kwang-soo makin stres. Satu malam saja tabungan bertahun-tahun habis. Meski kalang kabut, dia masih punya akal. Dia ambil kartu memori dari dashcam mobil. Lalu bawa mobil ke bengkel untuk diperbaiki. Biayanya 4,8 juta won, bikin dia hampir meledak. Sebagai pria pengangguran yang buka klinik pijat pribadi, uang itu bukan hasil angin. Dia hubungi Yorong dan menyindir bahwa dia juga harus tanggung jawab. Biaya suap dan perbaikan harus dibagi dua. Yorong janji akan bantu cari uang. Kwang-soo pun sedikit lega. Tapi pria tadi datang lagi dan langsung minta uang. 3천만 원만 더 주세요. 뭐? 아무리 생각해봐도 그래. 그게 맞는 것 같아요. 3천만 원만 더 주시면 깔끔하게 정리하겠습니다. 진짜로요. Melihat ekspresi Kwang-soo, aku kira dia bakal ngelucu lagi, tapi kayaknya dia udah mau meledak. Tapi nggak ada pilihan, soalnya dia punya bukti. Akhirnya Kwang-soo janji akan transfer dalam seminggu. Tapi saat itu juga, bengkel manggil dia ambil mobil. Di sana, teknisi bilang hal aneh. Kalau kamu nabrak orang, kenapa bagian depan mobil amblas? Tapi bemper depan masih mulus. Kalau nabrak, harusnya bemper yang rusak duluan kan? Kwang-soo langsung sadar sesuatu. Dia buru-buru balik cari kartu memori di tempat sampah. Untung belum diambil petugas kebersihan. Dia temukan kartu itu dibungkus plastik sendiri. Setelah dibuka di komputer, isinya mengejutkan. Ternyata korban bukan ditabrak, tapi jatuh dari jembatan. Dan saksi mata itu ternyata sembunyi di atas jembatan juga. Kwang-soo langsung ngamuk. Dia segera telepon Yorong dan ceritakan semuanya. Ternyata semua adalah rencana si pria tadi. Yorong pun ingin lapor polisi. Toh, bukan aku yang bunuh, paling cuma bayar denda karena mabuk.
Soal ngubur mayat, tinggal bilang, aku diancam aja. Aku kan seorang dokter. Masa polisi percaya sama penjahat? Tapi kamu harus bantu bersih-bersih dulu. Yorong, setuju. Mereka janjian ketemu. Kwangsu suruh Yorong naik mobilnya. Tapi Yorong nolak karena trauma. Gak apa-apa, aku naik mobilmu aja. Dalam perjalanan, mereka bingung. Kalau ini jebakan, kenapa pria itu tahu mereka lewat jembatan? Kwangsu merasa si pria bukan menarget mereka, tapi siapa saja yang lewat situ. Toh cuma mereka berdua yang tahu soal rute itu. Tiba-tiba, Yorong tak bisa menahan diri. Dia buka ponsel dan tunjukkan foto cowok-cowok tampan. Kamu pikir kenapa aku suka cowok sepertimu? Ternyata dia komplotan si pria. Yorong bertugas memikat, si pria menjebak dan memeras. Sebelumnya aman, kali ini kebongkar. Kwangsu murka dan mencekik leher Yorong. Saat mereka bertengkar di mobil, si pria tiba-tiba masuk. Ya, pria yang di jembatan, si pemeras. Kwangsu dipukul sampai pingsan. Karena tempat itu tidak aman, mereka bawa Kwangsu ke gedung kosong. Saat mereka menggali lubang, Kwangsu sadar, merayap ke kemudi dan kabur dengan mobil. Dia melihat Yorong dan si pria tertawa. Dalam kondisi putus asa, Kwangsu injak gas dan menabrak mereka. 지금도 내가 족밥으로 보이냐? 구돌년이 씨발. Si pria bangkit dan mendekat dengan senjata. Kwangsu yang terikat memohon, berjanji akan kasih 50 juta won. Tapi uangnya tidak dibawa, katanya nanti akan transfer. Pria itu pura-pura percaya, lalu, sekali pukul, Kwangsu jatuh. Lalu pukulan kedua, dia tewas. Dan film pun berakhir.